Satu kata yang bisa menggambarkan orang ini dari Mas Reza. Bangsat. Jadi predator yang sudah jahat itu ketika dipaksa dikebiri, berarti di kepala dia sedang disiksa oleh negara, maka dia akan marah. Kebuasannya akan menjadi-jadi. Tapi berdasarkan riset pada sekian banyak pelaku diketahui bahwa ternyata motif yang sesungguhnya bukanlah motif seksual. Yuk kita bersuara. Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrolin soal seseorang yang sedang beredar di sosmed, di berita di mana-mana. Bernama Heri Wirawan. Satu kata yang bisa menggambarkan orang ini dari Mas Reza. Bangsat. Mungkin itu. Kasar ya, vulgar ya. Iya. Tapi saya pikir sebutan, oh ini pelaku kejahatan, ini kriminal, ini pedofil, ini predator, sepertinya udah jadi klise kedengaran, itu lagi. Barangkali sebutan-sebutan yang saya katakan barusan mewakili isi kepala. Tapi untuk mewakili isi hati dengan segala rasa hormat saya kepada para guru-guru bahasa saya tetap memilih untuk mewakili perasaan saya dengan kata yang satu itu. Terwakili Bangsat. nggak kata itu? Menurut saya terwakili. Terwakili. Bangsat. Oke. Jadi saya paham betul kata ini barangkali tidak begitu patut ya untuk diucapkan di ruang publik. Guru-guru saya juga tidak pernah mengajarkan saya untuk menggunakan kata itu di dalam forum apapun. Tapi sebagai representasi atau sebagai manifestasi kejengkelan saya, rasa sedih saya, rasa marah saya, rasa muak saya, sekaligus bahkan rasa frustrasi saya, bangsat memang menurut saya kata yang tepat untuk orang itu. Oke. Kalau digambarkan, Mas, kata itu memang ya luar biasa gitu. Maksudnya kita semua marah ya, marah luar biasa. Tapi kok ketika sudah dilihat historinya 2021 kejadian 2016 gitu, itu kan 5 tahun kayak nggak ada apa-apa gitu. Memang sudah terungkap dari Juni 2021 gitu ya. Cuman kok kemana aja selama ini? Siapanya, orangnya atau otoritas penegakan hukumnya? Korbannya, keluarganya, kemudian tetangga dan lingkungan di sekitarnya. Ini nggak tahu apa gimana ya Mas ya? Menurut saya paling mendasar karena kejahatan ini berlangsung dalam sebuah situasi yang ideal. Inilah situasi yang ideal bagi siapapun untuk melakukan kejahatan. Tanda petik, saya tidak sedang mengedukasi masyarakat. Ayo pakai cara seperti ini, ayo gunakan modus ini. Tidak, tapi dari sisi korban, ya barangkali di sini yang kehati-hatian ekstra yang harus diberikan. Bahwa ada situasi-situasi tertentu yang memang ideal bagi berlangsungnya peristiwa kejahatan atau viktimisasi, termasuk kejahatan seksual. Apa itu lingkungan yang relatif tertutup, yang menjadikan hubungan atau relasi antara pelaku dan calon korban sedemikian eksklusif, mereka terikat dalam ikatan-ikatan tertentu. Lebih-lebih lagi kalau kemudian hubungan antara mereka satu sama lain tidaklah hubungan yang setara, tapi hubungan yang jomplang, hubungan yang timpang. Ada superioritas di situ. Ada superioritas, berarti ada yang inferior, ada yang dominan, ada yang submisif, ada yang digurui, ada yang harus berguru. Relasi-relasi atau hubungan yang timpang macam itu, ilmuwan menyebut sebagai relasi kuasa yang jomplang macam itulah yang saya pikir sekali lagi merupakan sebuah situasi yang ideal bagi terjadinya tindak kejahatan, terutama kejahatan seksual. Korban tidak bicara sama sekali, bahkan kepada keluarganya, orang tua terdekat, ada ancaman biasanya atau gimana Mas? Korban, terlebih lagi perempuan, terlebih lagi laki-laki, terlebih lagi anak-anak, itu sempurna kelemahannya. Kelemahan secara fisik, mereka dianggap tidak mungkin lah yang namanya anak-anak melakukan perlawanan secara frontal dengan pelakunya. Apalagi kalau pelakunya badannya lebih besar, laki-laki gitu ya. Secara fisik, korban memang rapuh. Secara psikis anak-anak juga gampang diintimidasi, gampang ditakut-takuti, gampang diancam. Atau sebaliknya, gampang dimanipulasi, gampang dikelabui, gampang diiming-imingi. Itu secara psikis. Secara sosial, tidak sedikit masyarakat masih mengatakan, sudahlah, umurmu masih panjang. Tapi nempel di sini justru. Umurmu masih panjang, biarkan waktu yang akan mengobati dirimu. Nanti kau akan sembuh sendiri. Waktu itu? Nah, menurut saya kalimat-kalimat semacam ini, alih-alih menunjukkan empati pada korban, tapi justru melipat gandakan rasa sakit hati. Karena orang-orang yang mengatakan, sudahlah, lupakanlah, abaikan, cobalah hidup normal, maafkan gitu ya. Orang-orang saya yakin tidak akan bisa merasakan sepenuhnya bagaimana penderitaan, bagaimana rasa hopelessnya korban-korban, terutama korban kejahatan seksual. Jadi kelemahannya multidimensional, fisik iya, psikis iya,
sosial iya, ya sempurnalah. Bayangkan sekarang TNI, lingkungan yang ideal bagi aksi kejahatan, korbannya juga atau calon korbannya adalah individu-individu yang sempurna untuk menjadi korban. Kejahatan. Oke, sampai di situ. Sekarang dari sisi pelaku, Mas, kenapa dia bisa melakukan itu? Sudah berkeluarga, sudah punya pasangan juga, gitu. Tapi dia masih melakukan hal itu. Ada banyak teori ya yang bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa ada manusia-manusia menjelma sebagai setan semacam ini gitu. Atau bangsat seperti yang tadi Mas Reza bilang. Atau manusia-manusia bangsat semacam ini bisa perilakunya memang perilaku seksual ya. Maaf kata, instrumen kejahatannya adalah ini alat vital ya. Jadi kita menganggap ini adalah sebuah tindak pidana kejahatan seksual. Tapi berdasarkan riset pada sekian banyak pelaku diketahui bahwa ternyata motif yang sesungguhnya bukanlah motif seksual. Perilakunya seksual, tapi motifnya bukan motif seksual. Apa itu? Motif penguasaan. Bahwa saya bisa menunjukkan, saya bisa mengendalikan hidupmu. Bahwa saya bisa menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa mengontrol dirimu, menjahatimu, dan kamu tidak akan pernah bisa mencari pertolongan ke siapapun. Alih-alih kamu akan justru semakin tergantung pada saya. Di dalam psikologi, ada istilah Stockholm Syndrome, sindroma Stockholm. Istilah ini untuk menunjukkan para korban yang bukannya menjauhi pelaku, bukannya memusuhi pelaku, bukannya melaporkan pelaku kepada otoritas penegakan hukum, tapi korban-korban ini justru jatuh simpati sedemikian rupa pada pelakunya. Simpati dalam bentuk? Emosional. Karena relasi yang sedemikian intens itu. Nah, ini memang membingungkan. Itu sebabnya diistilahkan sebagai sindroma Stockholm, Stockholm Syndrome. Peristiwanya adalah ketika sebuah perampokan terjadi di bank. Orang-orang yang disandra, sebagian diantaranya, justru pada akhirnya tidak takut lagi pada pelaku perampokan itu. Bahkan ada yang menikah dengan pelaku perampokannya. Nah, saya tidak tahu apakah fenomena Stockholm Syndrome juga berlangsung dalam peristiwa semacam ini atau tidak. Tapi paling tidak, tadi saya katakan ini lingkungannya ideal, orang-orangnya juga tergolong ideal untuk menjadi korban kejahatan. Itulah yang menjadi penyebab barangkali dibutuhkan waktu yang panjang sampai kemudian kasus ini terekspos ke masyarakat. Satu lagi, dari sekian banyak perbuatan jahat, riset mengatakan perbuatan jahat yang paling sulit untuk ditangani oleh kepolisian itu adalah kejahatan seksual. Karena bukti sulit. Nah, betul. Jarak waktu antara kejadian dengan momen ketika mencari pertolongan itu relatif jauh. Pada jarak waktu yang sedemikian jauh itu barang bukti sudah hilang. Korban barangkali juga sudah mulai lupa peristiwanya. Karena siapa sih yang sesungguhnya mau mengingat-ingat peristiwa perkosaan? Secara alami manusia pasti ingat lupa. Saksi juga mungkin udah pergi entah kemana. Kecuali jika ada anak, bisa tes DNA. Berarti barang buktinya tersedia ya. Tapi secara umum inilah jenis kejahatan yang paling sulit untuk ditangani oleh pihak kepolisian sampai tuntas. Barangkali, saya lagi-lagi hanya mengatakan barangkali nih, karena ini yang perlu diinvestigasi oleh pihak polisi. Adakah kemungkinan keterbatasan atau kendala untuk memperoleh alat bukti itulah yang membuat kenapa kemudian kasus ini juga lama gitu baru kita ketahui. Karena betapapun otoritas penegakan hukum ingin memperjuangkan keadilan para korban, ingin mengekspresikan amarah masyarakat dengan cara menjebloskan pelaku ke dalam penjara, tapi proses hukum kita kan bekerja lewat azas pembuktian. Apalagi pelaku tidak mengaku. Nah, kalau kemudian tidak ditopang oleh bukti-bukti yang memadai, maka siap-siaplah untuk gigit jari. Bayangkan Teh Indi, kalau proses hukum yang kita harapkan berlangsung sampai tuntas itu, tapi justru setback, bertolak belakang dengan keinginan masyarakat dan keinginan korban terutama, maka rasa menjadi korbannya pasti akan menjadi 2 kali lipat. 2 kali lipat dan dia sudah jatuh tertimpa tangga pula kan gitu. Iya. Mas Reza tadi mengatakan soal superioritas, ada kuasa, ada faktor kuasa yang dia ingin tunjukkan kepada korban bahwa dia berkuasa gitu terhadap korban. Apa sih yang menyebabkan seseorang ingin menunjukkan ini padahal kan korbannya nggak ada urusan dengan kuasa dia di masa lalu gitu. Ada apa sebetulnya? Pertanyaan bagus. Tentu saja hasil studi yang saya kemukakan ini tetap harus dicari sesuai kenyataan atau tidak dalam kasus yang sedang kita perbincangkan. Karena tadi saya katakan teorinya banyak, penjelasannya banyak. Salah satunya ada terkait dengan relasi kuasa itu. Apa hubungannya ya? Kenapa kemudian seseorang pelaku melampiaskannya ke orang lain? Nah, salah satu penjelasannya adalah adakah kemungkinan pelaku ini pernah mengalami kejahatan seksual pada waktu dulu?
pada waktu dia masih kecil, pada waktu dia berada pada usia yang tidak berdaya, sehingga kebingungan, amarah, kebencian, sakit hati, frustrasi, dan perasaan-perasaan negatif itu dipendam selama sekian lama, tapi tidak pernah mati. Perasaan itu terus ditekan ke bawah karpet gitu, sampai suatu saat karpet itu terbuka meledak. Tapi tersalurnya ke pihak lain. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan kejinya secara seksual, terutama ke anak-anak, ini bisa ditafsirkan sebagai dua hal. Pertama, kontak seksual dengan anak itu sebagai manifestasi kebingungan. Karena si pelaku tidak pernah memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada saya dulu itu. Kenapa saya kok harus menerima perlakuan yang aneh yang tidak saya pahami ini. Gitu. Lalu dia lakukan kembali, dia reproduksi kembali peristiwa itu dalam rangka menemukan jawaban atas kebingungannya. Itu kalau kita sepakati bahwa latar belakangnya adalah kebingungan. Atau kemungkinan yang kedua adalah kemarahan. Dia marah pada pelaku, tapi dia tidak berdaya untuk melawan si pelaku. Lalu dia coba untuk ekspresikan amarah itu kepada siapa? Kepada yang tidak berdaya. Kepada orang yang tidak berdaya, yang mirip dengan dia pada masa dulu. Kompleks kan? Beranak pinak perasaan negatif itu. Anggaplah luka fisiknya bisa diobati, anggaplah demikian. Kita berharap. Tapi di sini dia masih masih kan bergejolak terus. Itu kemungkinan ya Mas ya. Dan nggak cukup satu. Ternyata ada dia mengaku lebih dari 12 loh. Tidak aneh lah. Perilaku jahat manusia itu adalah hasil proses belajar. Hasil dari proses belajar. Semakin fasih, semakin terampil dia akan ulangi. Ketika memunculkan rasa senang. Orang psikologi menyebutnya sebagai satisfying state of fear. Nggak cukup satu ya. Dia sudah puas melakukan itu dengan kemarahannya kemarin itu, dia sudah terlampiaskan kemarahan itu, ternyata masih cari lagi yang lain. Itu sesungguhnya merupakan fakta bahwa mengatasi masalah dengan cara seperti itu sesungguhnya tidak tepat. Sesungguhnya salah. Sehingga alih-alih meredakan amarah, alih-alih memberikan jawaban atas kebingungan, justru semakin melipat gandakan amarah dan kebingungan itu, sehingga harus dicari lagi, diekspresikan lagi. Perilaku jahat manusia di samping proses belajar juga cenderung bereskalasi. Jadi makin lama makin canggih dengan menggunakan cara-cara yang semakin sulit untuk diinvestigasi. Bereskalasi, korban tidak cukup 1, 2. Dulu mungkin hanya pakai alat vital, tapi kemudian digunakan instrumen-instrumen lainnya karena bereskalasi. Dulu dia menggunakan modus apa? Memaksa korbannya. Tapi kemudian semakin canggih, dia mulai bisa membaca kelemahan-kelemahan secara psikologis para korban, dia gunakan cara yang lain. Persuasif, pertemanan, persahabatan, aku pelindungmu, aku sahabatmu. Bereskalasi. Mas, saya baca di berita, tidak setuju dengan kebiri. Agak simplistis kalau simpulannya begitu. Begini, dulu ketika pemerintah dan DPR menggodok Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, berarti 5 tahun lalu ya. Saya lihat tuh dari atas, dari balkon ruang rapat Komisi 8. Pemerintah dan DPR ini seias kata untuk menyebut kebiri itu sebagai bentuk hukuman. Jelas saya menolak. Kenapa? Kalau seorang predator dikebiri secara paksa dalam kurung hukuman, bukannya membuat dia sembuh, tapi membuat dia menjelma sebagai misopet. Jadi predator yang sudah jahat itu, ketika dipaksa dikebiri, berarti di kepala dia sedang disiksa oleh negara, maka dia akan marah. Kebuasannya akan menjadi-jadi. Dulu dia barangkali hanya mengincar anak-anak, tapi sekarang sejak dikebiri, dia bisa mengincar orang dewasa. Dulu dia menggunakan tangan kosong, tapi sekarang dia bisa menggunakan tangan orang lain. Sebagai ekspresi betapa kemarahan itu, rasa sakit itu justru secara kontraproduktif dipupuk oleh proses kebiri yang dipaksakan. Kemarahan yang satu itu menjadi semakin buas ya. Semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi dan semakin buas. Itu terjadi ketika sedang mengalami proses hukuman kebiri itu. Atau setelah? Ketika dia tahu bahwa saya akan dipaksa untuk dikebiri, itu saja sudah memunculkan penolakan. Padahal itu untuk meredam. Begini, tadi saya katakan hukuman. Karena tadi disebut sebagai hukuman. Seiring perjalanan waktu, keluarlah PP nomor 70 tahun 2020. Suatu malam saya ditelepon oleh salah seorang pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia katakan begini, Mas Reza, tolong bantu Bu Menteri ya. Itu kalimat beliau. Kenapa Pak?
Ini ceritanya ini saya dramatisasi ya. Bu Menteri besok ceritanya mau disidang nih, mau dibawa ke Mahkamah Rakyat gitu, ke dalam sebuah Zoom meeting. Di dalam Zoom meeting itu sekian banyak pegiat akan meminta penjelasan dari Bu Menteri Ibu Gusti tentang kenapa ini kok bisa keluar PP Kebiri. Nah, kemudian saya berkesempatan bicara di forum itu. Jadi semua bicara, semua bertanya, lalu saya diberikan kesempatan. Saya katakan begini, 5 tahun lalu saya menentang kebiri, tapi hari ini saya mendukung kebiri. Kenapa? Karena kebiri dalam PP nomor 70 tahun 2020 itulah yang sesuai dengan aspirasi saya. Bahwa kebiri tidak diposisikan sebagai hukuman, tapi diposisikan sebagai tindakan. Hukuman yang menurut Mas Reza setimpal untuk orang yang seperti ini. Oh gitu. Apa? Kalau pertanyaannya hukuman yang paling setimpal bagi saya adalah hukuman mati. Oke. Tidak ada kisah, hukuman mati. Betapapun kebiri yang dilakukan secara sukarela ya, itu berdasarkan studi bisa memang mujarab, tapi saya tetap berpikir saya tidak rela lah uang saya, pajak Teh Indi dipakai untuk menyantuni orang ini. Secara berkala dia harus dikebiri lagi, dikebiri lagi. Pada saat yang sama dia juga harus menjalani rehabilitasi psikis. Kemudian pemerintah dalam ini Kemenkumham juga harus mendesain sebuah program reintegrasi. Karena orang ini harus kembali ke tengah masyarakat. Setelah 20 tahun atau bahkan kurang dari itu dia kan harus kembali. Tidak menutup kemungkinan kemarahannya reda ya? Tepat. Berarti harus ada program reintegrasi. Berarti didesain kan? Programnya. Artinya seumur hidup kalau seumur gitu. hidup. Nah, kok alih-alih kita peduli pada korban ya? Kita peduli pada korban, tapi kenapa sebagian isi kepala kita justru mengurusi yang ini? Gitu? Seumur hidup harus mengurusi orang ini. Itu yang saya tidak relanya. Nah, pada aspek itu maka sesungguhnya kalaulah boleh memilih, saya tetap memilih hukuman mati bagi predator seksual yang luar biasa bejat semacam ini. Hukuman mati di sini nggak gampang ya Mas ya? Akan ada banyak juga penolakan. Pasti. Gitu. Kalau begitu hukuman apa lagi yang kira-kira bisa memberikan efek jera untuk dia dan untuk orang-orang yang lain yang punya niat serupa? Ya, di bawah hukuman mati apa? Hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup. Tetapi jangan salah. Betapapun hukuman mati posisinya relatif jauh, saya tidak mengatakan ya sudah hukum mati titik. Tidak. Sebelum hukuman mati tetap ada sekian banyak hal yang harus dikenakan kepada orang ini. Misalnya adalah restitusi, kewajiban restitusi. Jadi si pelaku ini harus membayar ganti rugi kepada korbannya. Jadi sebelum besok dikirim ke liang lahat, isi rekeningnya harus dikuras dulu. Kalau ada rekeningnya. Kalau ada rekeningnya. Kalau tidak ada, pertanyaan bagus. Di beberapa negara yang harus saya katakan hukumnya lebih progresif ya, ketika seorang predator atau manusia jahat macam ini tidak bisa menjalankan kewajiban restitusi, maka kewajiban itu dialihkan menjadi kompensasi. Apa itu bedanya? Restitusi itu ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Langsung dari koceknya si pelaku. Kompensasi adalah ganti rugi yang dibayar oleh negara. Pemerintah kepada korban. Mungkin pemerintah protes nih. Apa urusan dengan kita ya? Kenapa kemudian kita... Kok jadi gue? Iya, kok ketiban pulung gini? Yang menjahati siapa? Kok yang bayar ganti rugi kita siapa? Penjelasannya adalah begini, Taindi. Kenapa negara dalam kurung pemerintah dihukum harus bayar kompensasi? Karena pemerintah, negara, otoritas penegakan hukum, otoritas perlindungan anak telah gagal melindungi anak. Karena sudah gagal melindungi anak, wajar kalian harus ganti rugi. Kan tidak mungkin mengirim presidennya ke penjara, mengirim menterinya ke penjara, kan tidak mungkin. Ya tidak masuk akal juga, gitu. Tidak proporsional juga pemikiran ke situ. Jadi cara untuk menghukum negara, cara untuk meminta pertanggungjawaban negara adalah negara bayar kompensasi. Menarik. Sekarang kita lanjutkan untuk yang lain. Ini Mas, dia sang pelaku punya rasa bersalah nggak sih? Tergantung. Kalau kebiri diposisikan sebagai hukuman, maka pertanyaan Teh ini tidak relevan untuk dijawab. Mau menyesal ke, mau tidak ke, mau ketagihan ke, apapun itu, pokoknya kebiri, jebret, abaikan. Pertanyaan itu tidak usah dijawab. Tapi menurut riset, ternyata predator itu juga ada yang bertobat. Predator itu juga ada yang menginsafi perbuatannya. Oh, dia ingin menjadi manusia yang lebih baik. Di sini sudah lurus nih. Di sini sudah lurus. Tapi maaf, di sininya belum lurus. Dalam pengertian, ini sudah terkoreksi, tapi ini tetap di luar kendali. Alat vital tetap di luar kendali. Kenapa? Sekali lagi, isi kepala itu tidak selalu seiring sejalan dengan reaksi
alat vital manusia. Ini bisa panjang nih ceritanya. Iya. Terlalu eksplisit. Itu nanti lagi episode berikutnya. Episode berikutnya bersama Dr. Boyke dan kawan-kawan. Tapi yang saya katakan, kenapa kemudian sekian banyak negara mempraktekkan kebiri sukarela? Kebiri yang dilakukan berdasarkan permintaan pelaku sendiri, itu berangkat dari hasil riset bahwa sekian banyak predator memang mengalami pertobatan. Oke. Namun mereka tahu persis, karena ini dan ini tidak selalu sejalan, maka tolong saya dikebiri. Supaya ini saya bisa sinkron dengan ini saya. Nah, begitu. Oke. Mas, ini kalau dilihat nih, saya baca beberapa. Yang terjadi itu nggak cuma itu. Ya Mas ya. Kalau misalnya kita boleh lihat nih, ada di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, di Depok bahkan. Nah, ini juga dilakukan oleh guru pembimbing gitu terhadap mahasiswi. Ada lagi di beberapa tempat gitu. Itu hubungannya semua kurang lebih sama, superioritas. Ketimpangan. Yang satu dominan, yang satu submisif, yang satu mengatur, yang satu diatur, yang satu dosen, yang satu mahasiswa. Kalau yang tadi kita sebut Heri Wirawan itu mengaku perbuatannya, kalau yang dosen ini enggak. Mengatakan itu suka sama suka, terjadi berapa tahun yang lalu dan lain-lain gitu. Jadi di situ dia tidak ada rasa bersalah. So what? Kenapa? Penyidik, Teh Indi, tutup mata aja terhadap hal-hal macam itu. Kenapa? Ini tergolong sebagai strict liability. Kejahatan yang satu ini adalah kejahatan yang disebut atau terkategori sebagai strict liability. Apa itu strict liability? Strict liability adalah sebutan untuk kejahatan yang otoritas penegakan hukum bisa abaikan segala macam penjelasan sebelum perilaku itu muncul. Oh, saya dulu pernah disakiti. Oh, ini suka sama suka. Itu diabaikan. Pokoknya sudah terbukti kamu melakukan itu, maka kamu salah. Itu namanya strict liability. Nah, selama ini... Itu dilakukan nggak di pengadilan kita? Barangkali otoritas penegakan hukum juga harus kita ajak ngobrol ya. Karena saya khawatir mereka korek BAP segala macam, terungkaplah BAP, dalam BAP dia pernah disiksa, ini mau sama mau. Terus muncul di persidangan, kemudian otoritas penegakan hukum menyimak itu, lalu menganggapnya sebagai unsur yang meringankan. Wah, rugi juga kita ya jadinya ya. Pertanyaan bagus, Teh Indi. Saya justru tersadar. Tapi yang ada di negara ini kan nggak gitu, Mas. Ketika ada ketahuan suka sama suka, terus kemudian diringankan gitu. Hingga beberapa segi sebetulnya strict liability berlangsung, terutama pada kejahatan seksual terhadap anak loh ya, terhadap anak. Pokoknya siapapun orang yang melakukan kontak seksual dengan anak, maka prinsip konsensual, prinsip mau sama mau, itu terhapus dengan sendirinya. Oke. Jadi anak tetap diposisikan sebagai orang yang dipaksa. Iya. Betapapun anggaplah anak mungkin remaja nih misalnya, remaja kan sudah punya hasrat seksual juga kan sebetulnya kan. Tapi karena remaja masih berada pada kategori usia anak-anak, maka siapapun yang mengajak anak atau remaja melakukan kontak seksual, tetap saja diposisikan anak itu sebagai korban, mitranya sebagai pelaku. Bagaimana dengan mahasiswa dan dosen cek pembimbing? umurnya. Kalau umurnya sudah di atas mahasiswa 17, udah lebih lah. Nah berarti ya patut kita pertanyakan ini, apakah strict liability mencakup mereka atau tidak? Saya tidak tahu. Justru ini membuat saya jadi berpikir, iya ya. Jangan-jangan penjelasan tentang motif segala macam sampai ke majelis hakim juga dengan rasa kemanusiaannya terenyuh, lalu mengatakan ya ini ada unsur yang meringankan. Loh, ya rugilah kita, rugilah korban. Karena dia dalam posisi juga mungkin sebagai korban dulunya. Ada kuasa juga di situ kan? Iya. Cuma dulu dia adalah korban, sekarang sebagai pelaku kan gitu. Lalu dia katakan, iya ini kan karena negara selama ini abai terhadap saya. Saya kan sekian puluh tahun berada pada posisi sebagai warga negara yang tidak tertolong. Iya. Tapi semestinya tetap diberlakukan strict liability, semestinya menurut saya. Mas, ini kalau misalnya dilihat nih, lokasi kasus kekerasan seksual yang dilaporkan berdasarkan jenjang pendidikan. Di universitas 14, di lembaga pendidikan berbasis agama ada 10, sekolah menengah atas, menengah kejuruan ada 8 dan lain-lain 9. Ini tahun berapa nih? Dari mana komentar. Ini dari Tempo, saya baca. Tempo dapetnya dari mana? Ini harus dicari lagi nih. Semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin banyak ya? Iya, betul, semakin tinggi. Ya. Saya mempertanyakan gini, kalau bicara tentang statistik kejahatan, ya, kita ini bicara tentang data ini tentang insiden atau insiden yang terlaporkan, beda. Oke. Kalau itu merupakan insiden,
maka kita bisa katakan kita harus menaruh kewaspadaan super ekstra seiring dengan kenaikan jenjang pendidikan. Kan begitu kan? Karena semakin naik jenjang pendidikan, kesannya semakin berbahaya. Begitu kan? Kalau itu insiden. Tapi kalau ternyata itu adalah insiden yang terlaporkan, dan dugaan saya ini adalah insiden yang terlaporkan. Yang tidak terlaporkan lebih banyak dari itu. Tapi yang saya katakan, ternyata kalau ini merupakan insiden yang terlaporkan, maka semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin aman lingkungannya. Kok bisa? Ya, karena semakin tinggi jenjang pendidikan berani seseorang, speak up. tepat. Semakin berani melapor. Tidak berani. Sementara anak-anak tidak berdaya untuk itu. Nah, jadi tafsirannya beda kan? Nah, gitu. Ini ada dari saya baca sedikit, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan kekerasan seksual di kampus sudah masuk tahap pandemi. Ini ya. Penelitian dilakukan timnya pada 2020 menemukan 77% dosen menjadi responden mengakui ada kasus kekerasan seksual di kampus mereka. Yang memprihatinkan 63% kasus tersebut tidak pernah dilaporkan. Lalu? Ya. Apa yang dikatakan? Hasil dari ini kemudian tanpa statistik menurut saya, tanpa data statistik, tanpa riset sekalipun, kita yakinlah untuk kejahatan semacam ini berlaku asumsi gunung es. Ya. Bahwa yang terungkap, yang terekspos itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada kenyataan sesungguhnya. Ya, oke. Tapi uniknya begini nih, kalau kita sudah bicara Permendikbud ya, pada satu sisi saya menyambut positif lah bahwa Pak Nadiem mengeluarkan peraturan menteri semacam itu. Tapi jangkauan Permendikbud itu menurut saya belum menyeluruh. Harusnya? Saya bayangkan bahwa Pak Menteri ini beserta jajarannya kan ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman. Ya. Jadi tidak terjadi peristiwa-peristiwa seksual yang menakutkan, yang menyimpang dan seterusnya. Selain data yang Teh Indi kemukakan tadi, pernah tidak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan survei tentang perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa? Apakah itu berbahaya? Oh, berbahaya. Di samping itu menerabas sendi-sendi moral, sendi-sendi agama kehidupan masyarakat kita, itu juga bisa berlanjut pada kehamilan tidak dikehendaki, penularan penyakit seksual. Dampak selanjutnya apa? Prestasi akademik menurun, pencapaian belajar anjlok drastis, kegagalan pendidikan, putus pendidikan karena hamil dan seterusnya. Nah, sayang beribu sayang, pada aspek kejahatan seksual yang semacam ini, yaitu seks bebas, termasuk perilaku seksual menyimpang, itu menurut saya belum terjangkau oleh peraturan menteri itu. Jadi saya tidak mengatakan 100% saya menolak, tapi saya sungguh-sungguh peraturan menteri atau regulasi semacam itu diperluas jangkauannya. Bukan ditambah, tapi diperluas jangkauannya. Iya, diperluas jangkauannya. Termasuk ke melindungi mahasiswa, melindungi dosen dari perilaku-perilaku seksual menyimpang dan perilaku-perilaku seks di luar pernikahan. Gitu. Mas, kembali lagi ke kasusnya HW ya. Nah, dia itu anak-anak itu kan nggak bicara, nggak speak up ke orang tuanya, tetapi terjadi, dan itu ada 5 tahun, ada yang beberapa kali, ada yang sudah melahirkan anak, ada yang melahirkan sampai 2 kali. Iya, ada yang sampai 2 kali. Nah, itu nggak speak up gitu. Nah, untuk orang tua atau untuk anak-anak nih harus mengenali ciri-ciri ini predator nih. Gitu. Ada nggak ciri-ciri yang bisa dilihat? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada predator yang pakai tato saya predator. Ya enggak gitu lah, tapi apa? Atau di KTP-nya tulis pekerjaan gitu, predator. Nah, itu perlu nggak? Nah, di KTP di perlu. Itu sudah lama saya sampaikan itu. Iya, pernah kita ngobrol soal ini kan, Mas? Ngobrol di Aki pagi ya. Jadi di KTP berubah. Iya. Mantan predator misalnya atau apa gitu? Iya. Bahkan tidak hanya tulis, kan sekarang sudah pakai teknologi chip kan. Oh iya. Ya, dimasukkanlah di situ sebuah sistem yang memungkinkan otoritas penegakan hukum sampai ke level bawah memantau pergerakan orang ini. Jadi tidak cukup hanya sanksi pidana, masuk penjara atau bayar denda, tapi di luar penjara pun mereka masih bisa dipantau, termasuk membangun resiliensi masyarakat, ketangguhan masyarakat untuk sama-sama mewaspadai orang ini. Ketika orang ini masuk ke kampung kita, ya wajar dong kita menaruh kewaspadaan ekstra terhadap dia. Siapa yang mau anak-anak kita jadi korban kan? Nah, itu menurut saya. Nah, dan itu terakomodasi di dalam PP 70 tahun 2020. Tapi pakai gelang, semacam itulah.
Gelang yang nggak bisa dilepas. Iya, katanya gelang tidak bisa dilepas. Jadi akan terpantau kemana-mana Oke. pergerakannya. Tapi entahlah ya, penerapannya di Indonesia. Masang gelangnya gampang ya, tapi siapa yang kemudian akan ditugasi untuk melakukan pemantauan seperti ojek online gitu kan? Ojek online kan dipantau 24 jam kan? aplikasi. Iya. Iya. Siapa yang akan bertugas untuk melakukan pemantauan? Iya, Kemudian iya. kecepatan respon Iya. berapa jauh gitu. Oke. Kalau ojek online 3 menit, 4 menit sudah Tadi sampai. 30 detik. Nah, kalau kemudian ini 40 menit, ya maaf kata korban jangan-jangan sudah bahkan kehilangan nyawa. Oke, Jadi oke. respon terhadap alat monitoring juga harus Lagi-lagi nggak ada dipahami. ciri-ciri, misalnya dia terlalu baik kepada anak ini, ngasih sesuatu. Poin bagus. Ada sebuah studi pendahuluan. Studi pendahuluan yang menyimpulkan bahwa seorang predator itu memiliki cognitive flexibility yang tinggi. Sekaligus memiliki cognitive stability yang mapan. Oke. Jadi dia bisa membuat kecenderungan manusia, begitu dia membuat sebuah keputusan tertentu, dia akan pertahankan itu ya. Itu kecenderungan manusia kan. Saya sudah membuat sebuah keputusan, ibaratnya begitu. Tapi para predator ini, mereka cepat dalam membuat sebuah keputusan, tapi begitu situasi menuntut mereka untuk berubah, mereka juga bisa berubah dengan cepat. Cognitive stability plus cognitive flexibility. Kata sang ilmuwan yang mencetuskan teori ini, tapi sifatnya masih pendahuluan. Ini loh yang perlu dicari, yang perlu diprofile pada para predator. Di satu sisi bagus nih, temuannya bagus. Tapi di lain sisi kita katakan, apa iya hanya predator yang punya ciri seperti itu? Oke. Pengelola perusahaan, pengelola negara juga harus punya cognitive stability plus cognitive flexibility. Tadi itu tadi saya katakan, riset ini menarik, riset ini positif, tapi masih terlalu dini untuk kemudian kita anggap sebagai sebuah temuan. Ini loh ciri predator seksual. Kalau gitu gini deh, misalnya kita sebagai temennya, kalau ada melihat perubahan perilaku misalnya dari korban, bisa kelihatan nggak nih? Korbannya. Korban Sekarang sekarang. kita lihat Sekarang korban. kita korbannya. Baik itu juga anak-anak. Apa yang bisa kita pesankan kepada anak-anak, kepada teman-teman kita gitu misalnya, bahwa hati-hati loh sama orang yang begini Oh, gitu. tidak ada. Nggak Tidak bisa ada. ya? Dulu, mungkin sampai sekarang, kita memberi ujangan ke anak kita seperti itu, sebelum berangkat sekolah. Nah, hati-hati ya terhadap orang asing. Nah. Jangan mau dikasih begini. Faktanya Tendi, yang Bukan paling orang banyak asing. menjahati itu adalah orang dekat. Jadi Tendi, kalau punya anak, harus direvisi itu nasihatnya. jadi- Nah, hati-hati terhadap orang dekat. Kenapa? Peluang orang dekat menjahati kamu, itu lebih tinggi daripada orang asing yang menjahati kamu. Oke. Nah, barangkali membuat profil tentang pelaku sulit, tapi membuat profil tentang korban mungkin lebih mudah. Yang tujuannya adalah mempercepat bala bantuan kita kepada mereka-mereka yang berada pada posisi Dan dia sebagai bisa korban. ngomong gitu. Ngomong. Salah satu penanda ya, tapi saya bicara usia yang sangat belia nih. Ya. Anak-anak yang sudah mengalami expose seks sejak usia dini, mereka tiba-tiba akan mengembangkan apa yang diistilahkan sebagai sexualization of behavior. Perilakunya jadi serba nge-seks. Tidak wajar dong, anak SD, kelas 2, kelas 1, kelas 3 sudah doyan, baca buku porno, mengunjungi situs porno. Bukan karena pengaruh lingkungan teman-temannya, bisa Oh juga, jelas, kan? jelas. Tapi ini salah satu penanda ketika anak sudah mengalami expose seksual, Oke. ya dari siapapun itu loh. Ya. Tadi kita kembali ke teori yang tadi saya kemukakan. Adakah kemungkinan perilaku serba nge-seks atau sexualization of behavior ini sebagai manifestasi anak yang mencoba menemukan jawaban atas apa sih yang terjadi pada saya, sehingga dia lakukan eksplorasi itu, dia coba cari jawabannya dengan mengunjungi situs-situs porno. Oke. Jadi kalau anak kita yang semula rajin baca kitab suci, tiba-tiba saja jadi menjauhi kitab suci dan lebih mencandu media-media online yang tidak karu-karuan gitu ya. Ini bukan semata-mata masalah moral, tapi barangkali patut kita cek, adakah kemungkinan sesuatu yang luar biasa, yang tidak wajar, yang baru saja terjadi pada anak kita. Ketika anak kita tiba-tiba mengembangkan sexualization of behavior, perilaku serba nge-seks macam itu. Oke. Mas Reza, ini terakhir. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan bagus, tapi Puyeng ya jawabnya. Jawabannya barangkali akan terdengar normatif ya. Aduh. Gini, ada 5 sampai 6 dimensi yang harus dikelola secara terpadu. Preemptif, preventif, represif, rehabilitatif, reintegratif, dan restitusi. Kalau kita elaborasi panjang. Tetapi yang ingin saya katakan, 6 dimensi ini harus dikelola secara simultan oleh masyarakat
dan otoritas terkait. Kalau kita hanya fokus pada represif, dan itu yang terjadi menurut saya, kita lebih fokus pada represif. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dari ke 1 ke 2, dari 2 ke 3, itu bobotnya lebih besar pada penambahan pasal-pasal pidana. Itu kan menunjukkan bahwa kita fokusnya lebih pada represif. Salahkah? Tidak salah. Tapi tadi saya katakan, ada 6 dimensi yang harus dikelola secara simultan oleh seluruh pihak terkait. Dengan harapan, kalau semua itu terkelola, maka pantas bagi kita untuk berharap hitung-hitungan di atas kertas, anak-anak kita akan lebih terlindungi dari kejahatan seksual. Amin. Aku sih nggak berharap kita ketemu lagi ngomongin soal ginian, Mas. Ya, mudah-mudahan. Oke. Makasih, psikolog forensik Mas Reza. Terima kasih, Teh Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu, Mas. wabarakatuh. Amin.